Shalom teman-teman. Terima kasih atas selalu kebersamaan ini yang selalu setia, ya bukan untuk saya dan bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita bersama. Baik, untuk edukasi buat kita ya, buat kita pelayanan bersama. Nah, untuk saat ini saya ambil dalam Kolose pasal pasal yang ketiga pada ayat yang ke-22. Di situ berkata, pada ayat yang ke-23 saja kita baca, saya baca bahwa apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, kalau ayat ini kita melihat apa yang dimaksudkan dengan segenap hati. Yang kita lakukan dengan segenap hati, harus dengan segenap hati itu apa maksudnya? Nah, kalau kita lihat dari ayat sebelumnya, ini kan pada ayat yang ke-23 dari Kolose pasal 3. Kalau kita lihat dari ayat 18 itu antara hubungan anggota rumah tangga. Nah, di sana dikatakan bahwa hai istri-istri tunduklah kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Terus ayat 19 juga dikatakan suami-suami kasihilah istrimu. Dan ayat 20 dikatakan anak-anak taatilah orang tuamu. Juga 21 dikatakan bapak-bapak janganlah sakiti anak-anakmu. Terus ayat yang ke-22 hai hamba-hamba taatilah tuanmu. Nah, jadi muncul ayat yang ke-23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Ini adalah kaitan dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Berarti antara hubungan keluarga, baik itu istri tunduk kepada suami, itu sama seperti tunduk kepada Tuhan, ya kan? Dan juga dikatakan, hai suami-suami kasih istrimu itu lakukan dengan segenap hati sama seperti Tuhan. Anak-anak taati orang tua dan juga hamba-hamba taati Tuhan. Itu dikatakan, dijelaskan apapun yang kamu lakukan itu berbuatlah dengan segenap hatimu sama seperti Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kalau sesama anggota keluarga saja, firman Tuhan berkata, lakukan dengan segenap hati sama seperti Tuhan. Nah, bagaimana kalau kita lakukan terhadap Tuhan secara langsung? Ini satu bukti bahwa saya katakan, ayo kita buka on cam. Ini satu bukti bahwa kita lakukan pelayanan ini untuk Tuhan. Jadi dikatakan untuk sesama keluarga terhadap istri dan suami, anak-anak, dan juga hamba-hamba seorang pekerja. Kita tahu Niko seorang pekerja, yang Samuel seorang pekerja, di mana mereka bekerja di salah satu instansi atau salah satu perusahaan yang dipercayakan kepada mereka. Alkitab berkata, apapun yang kamu perbuat dengan segenap hatimu sama seperti Tuhan. Nah, ini untuk kegiatan pekerjaan kita secara profesional terhadap perusahaan saja, Tuhan berkata harus tunduk dengan segenap hati sama seperti Tuhan. Bagaimana dengan Tuhan? Makanya tadi dari awal sampai saat ini saya bilang coba on cam. Ini artinya suatu tindakan bagaimana kita perbuat segala sesuatu dengan sepenuh hati sama seperti Tuhan. Nah, untuk dunia saja kita bekerja, Alkitab berkata menganjurkan sama seperti Tuhan. Bagaimana kalau untuk Tuhan? Nah, ini untuk mengedukasi bagi kita sama-sama. Bagaimana pelayanan ini kita jadikan harus, kalau memang Tuhan mengatakan kita melakukan segala sesuatu, perbuatlah dengan segenap hati. Sama seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu untuk hubungan sesama, orang tua dan anak. Bagaimana untuk Tuhan? Yesus berkata, jikalau engkau mengasihi bapamu, orang tuamu lebih daripadaku, engkau tak layak. Ini Yesus berkata. Bagaimana untuk Tuhan? Untuk itu hal dari yang hal kecil komsel saja, kalau ada teman-teman yang empot-empotan, bagaimana dia bisa berbuat dengan segenap hati untuk Tuhan? Nah, itu makanya tadi saya anjurkan untuk on cam. On cam bagaimana kita melaksanakan pelayanan di mana untuk sesama keluarga atau dalam pekerjaan saja kita harus segenap hati sama seperti Tuhan. Bagaimana sikap kita melayani terhadap Tuhan? Baik itu dalam pelayanan dari komsel, ataupun itu kita latihan bersama, kita duduk bersama, di mana itu
ada aturan-aturan yang mungkin dianjurkan untuk kita bersama, ya kita tunduk eh, pelayanan tersebut kepada Tuhan secara langsung. Jadi ini luar biasa. Kita tahu bahwa pelayanan itu ada dua hal ya. Ada dua hal pelayanan itu. Pelayanan itu kalau dalam Alkitab itu kita tahu ada dua hal. Pelayanan terhadap Tuhan secara langsung, memuji Tuhan, menyembah secara kolektif, secara kebersamaan di gereja, di persekutuan, itu melayani Tuhan secara langsung. Tetapi juga ada melayani Tuhan melalui mengasihi kepada sesama. Itu kita bisa baca dalam Matius pasal 25 pada ayat ke-40. Tapi pada ayat sebelumnya itu Yesus berkata, ketika aku lapar engkau memberikan makan, ketika aku haus engkau memberikan aku minum, dan ketika aku dalam penjara engkau mengunjungi aku. Itu Yesus berkata. Lalu orang-orang bertanya kepada Yesus, kapan kami melihat hal itu? Lalu Yesus menjawab, barang siapa melakukan orang yang terhina karena dia muridku, dia sudah melakukan untuk aku. Berarti pelayanan itu ada dalam dua aspek. Ketika kita melayani Tuhan di gereja secara bersama-sama, memuji Tuhan secara bersama-sama, artinya itu kita melayani Tuhan secara langsung. Tetapi ketika saya melihat bahwa di jalan Niko tidak mendapat minum dan saya memberikan minum, Yesus berkata, jikalau engkau memberikan air secangkir karena dia muridku, engkau tidak kehilangan upah. Berarti itu juga pelayanan. Pelayanan. Nah, jadi pelayanan artinya kita memang di sini kita tidak sedang berbicara pelayanan mengenai hubungan antara sesama. Tetapi kita di sini melayani bagaimana sikap hati kita. Dalam Kolose tadi diberkata bahwa sikap hati, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, bayangkan. Shalom, Bung Kevin, silakan on cam. Jadi itu. Makanya saya mengajak dari sini saja, saya mengajak kita on cam. On cam artinya apa? Berarti dalam hubungan sesama saja saya katakan tadi, kita harus berbuat dengan segenap hati, bukan seperti kepada manusia, tetapi untuk Tuhan. Jadi kalau saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih, kalau saat ini kita dengan hal kecil on cam saja, berarti kita sudah berbuat dengan segenap hati. Nah, untuk itu teman-teman, saya rasa kita semangat. Yang lain mungkin tidak ikut karena merasa tidak dijadwalkan, tapi puji Tuhan teman-teman sini selalu hadir. Kita tetap melayani Tuhan sebagai landasan. Sebelumnya kita sudah pernah membahas bahwa pelayanan itu kita melayani Tuhan itu bukan tujuan masuk surga ya. Masih ingat ya? Samuel ya, dia bukan tujuan masuk surga. Karena orang yang percaya kepada Yesus sudah pasti masuk surga. Entah tingkatan berapa itu tidak tergantung perbuatan kita. Namun orang yang melayani itu pasti dapat upah dan mahkota. Untuk itu kita tetap semangat secara bersama-sama. Tidak lama kok, tidak lama kita pelayanan komsel secara bersama. Dan juga teman-teman lain pemusik sini tahu semua lah. Ada gereja tertentu yang memang mereka seakan-akan kayak hukum Taurat. Harus ikut ibadah seperti ini, harus ikut doa. Nah itu kan itu mungkin kalau orang yang jauh melelahkan kan. Nah, kita sini tidak 1 bulan 1 kali. Jadi kita secara bersama-sama. Jadi semoga singkat saja. Jadi dari Kolose pasal ketiga tuh pada ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, kali ayat ini tadi saya sudah jelaskan bagaimana ketika hubungan antara suami dan istri, anak-anak dan orang tua, hamba dan tuan ya, Niko tahu, Niko seorang pekerja kan. Dan itu saya tunjukkan satu ayat terakhir. Itu dikonfirmasi oleh Efesus pasal 6 ayat 5 dan 6. Dia berkata begini, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu dan yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Nah, ketika orang bekerja saja itu disuruh taat sama seperti Kristus loh. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Jadi artinya kesimpulan dari bacaan yang menjadi landasan edukasi bagi kita malam hari ini, bagaimana sikap hati kita melayani bersama-sama, melayani seorang pelayan bersama-sama, yaitu dengan segenap hati. Yang dianjurkan di sini itu hubungan antara keluarga saja,
dituntut untuk melakukan sama seperti Tuhan dengan segenap hati. Baik saya melayani istri saya dengan segenap hati, sama seperti Tuhan, saya juga melayani anak-anak sama seperti Tuhan, dan juga sebaliknya, anak-anak juga demikian, dan juga hamba-hamba kepada Tuhan juga demikian. Kita melayani dengan segenap hati, berbuatlah demikian dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hal itu saja Tuhan menuntut hal demikian. Bagaimana dengan kita melayani Tuhan? Untuk itu sikap saya mengatakan sekali, ayo kita on game dari hal ini. Ternyata teman-teman respon dengan baik. Berarti sebelum firman diutarakan, kita sudah punya konsep bahwa perbuatan itu harus dengan segenap hati. Dengan sesama saja dituntut sama seperti Tuhan. Bagaimana terhadap Tuhan? Ini yang penting. Penting. Jadi sebagai penyemangat, eh, kita sebagai pelayan Tuhan yang dipercayakan, dan ini bukan hanya di CWC Gajah Mada saja. Kita melayani di mana saja, yang di mana dipercayakan, harus landasan firman ini kuat dalam kehidupan kita. Kevin seorang guru di mana mengajarkan musik-musik eh, secara not dan sebagainya, itu dia melakukan dengan segenap hati. Dan itu pun dituntut sama seperti Tuhan. Bagaimana melayani Tuhan? Jadi harus ya. Nah itu. Ini sebagai landasan firman Tuhan. Nah nanti ke depannya, selain dari kita mengedukasi atau sharing tentang sound system dan sebagainya, nah kita juga harus, memang komsel ini diperuntukkan untuk kita bersama, berikan kekuatan kita bersama. Jadi nanti buat jadwal minggu depan, bulan depan Samuel, nanti Nico, habis itu Dion, kalau Kevin juga bersedia ya bisa, kalau belum ya tetap kita belajar bersama, bawa sharing aja pendek-pendek. Ya mungkin demikian. Kalau teman-teman merasa diberkati atau ada ditambahan ya, silakan dari hal ini mengedukasi bagaimana kita seorang pelayan Tuhan melakukan melayani Tuhan itu dengan segenap hati, dan terhadap sesama saja keluarga harus segenap hati, bukan seperti untuk manusia tapi untuk Tuhan, apalagi untuk Tuhan. Ya mungkin silakan, mungkin Dion ada edukasi buat kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke, kalau dari aku sih, aku setuju ya. Maksudnya dari ayat itu kan menggambarkan sebenarnya pelayanan itu nggak cuma di gereja doang sebenarnya. Karena buat mungkin kalau aku kan memang main musik di gereja doang. Cuma mungkin kalau Bang Niko atau Kak Sandy, Kak Kevin mungkin kan ada di luar di luar GPKDI atau bahkan di luar gereja yang main musik buat band-band apa misalnya gitu. Itu sebenarnya merupakan sebuah kesempatan dan sebuah ladang buat bisa menjadi pelayanan juga gitu. Bahkan jangankan main musik, kayak melakukan kegiatan sehari-hari. Contoh kalau dulu kita kan ya pelajar, kita dengan melakukan tugas sebagai pelajar dengan baik aja, ya itu sudah menjadi sesuatu yang baik di mata Tuhan lah gitu. Jadi eh, intinya pelayanan itu ya nggak cuma di gereja sebenarnya, tapi justru setelah kita kan gereja ya sekali seminggu, paling juga mentok-mentok 2 jam lah gitu, atau mungkin ada yang pagi, ada yang siang gitu 2 kali. Tapi kan yang penting adalah gimana kehidupan kita selama sisa 6 harinya nih. Jangan-jangan kita hari Minggunya wah kudus sekali, tapi sehari-harinya ternyata masih ya ngelakuin hal-hal yang di luar firman. Itu kan yang mesti lebih kita perhatiin justru gitu kan. Justru yang di 6 hari itu ketika kita bekerja, apakah kita masih terus melayani atau kita hanya melayani seminggu sekali gitu. Itu aja sih mungkin. Siap, amin, amin. Terima kasih. Jadi intinya, walaupun di luar kita tetap melayani, dan utamanya dengan segenap hati sama seperti Tuhan. Ya, terima kasih Dion. Ya, mungkin ada edukasi lain dari Nico, ada Kevin, ada Samuel. Ya silakan. Kalau dari aku sih, kalau pelayanan itu kan sebenarnya justru adalah anugerah atau kesempatan yang Tuhan kasih gitu. Bukannya kita yang mau, tapi kalau Tuhan nggak kasih pun pasti kita nggak akan bisa gitu untuk melayani. Bukan, makanya oleh karena itu kita tuh jangan menganggap pelayanan itu karena kita bertalenta di musik, di
nyanyi atau pengoperasian gitu, tetapi karena Tuhan yang udah kasih kita kesempatan untuk melayani gitu. Karena di dunia aja pelayanan pelayan raja aja di apa kisah Alkitab ya. Pelayan raja itu tuh memiliki tempat khusus gitu di samping raja. Jadi beda pelayan sama rakyat baik sama rakyat biasa aja tuh udah beda gitu. Nah, makanya karena kita di sini terutama ya pelayan apalagi udah pelayanan lama itu kan udah kesempatan yang Tuhan kasih berlimpah lah sebenarnya bisa pelayanan sampai bertahun-tahun mungkin belasan tahun gitu kan. Nah, itu jangan sampai kita sia-siakan gitu seperti ke di kisah Yusuf ya kan kan aku dulu pernah singkat aku pernah sharing dulu pas di Fire Gathering mengenai pelayan roti dan pelayan anggur ya yang sama-sama masuk penjara. Kan paling gampang pertanyaan kenapa pelayan raja sampai masuk penjara itu cuma satu, tidak melayani dengan sepenuh hati sehingga melakukan kesalahan. Pasti dalam pelayanan melakukan kesalahan, mungkin tidak sungguh-sungguh, mungkin istilahnya eh, semaunya sendiri gitu. Ya itu kan salah satu bentuk kesalahan dalam melayani gitu kan. Nah, dan di situ juga bisa disimpulkan kalau ketika kita melakukan kesalahan dalam melayani dan Tuhan tegur, itu kesimpulannya bisa dua. Seperti eh, tukang anggur yang keadaannya bisa dipulihkan lagi menjadi pelayan, atau seperti pelayan roti ketika dia sudah tidak dapat melayani lagi gitu. Tidak diberikan kesempatan untuk melayani lagi. Nah, itu di kisah itu sebenarnya teguran buat kita para pelayan kalau eh, Tuhan itu memang maha pengasih, tapi Tuhan itu adil gitu. Nggak selamanya kita akan dikasih kesempatan lagi untuk melayani ketika kita melayani dengan tidak sungguh-sungguh gitu. Mudah bagi Tuhan untuk menghentikan kita untuk melayani, lalu memberikan jatah pelayanan itu kepada orang lain daripada tetap eh, apa istilahnya memberikan kesempatan kepada kita cuma karena mungkin talentanya baik atau udah pelayanan lama, tapi dengan tidak sungguh-sungguh gitu. Itu sih yang bisa aku sampaikan. Thank you. Makasih Ko Sem. Tuhan Yesus memberkati edukasi yang baik buat kita dan menjadi masukan kita harus sungguh-sungguh kembali lagi dengan segenap hati. Ya, silakan mungkin edukasi dari Kevin, bagaimana edukasi untuk pelayanan dengan segenap hati. Ya, silakan. Ya, atau kesaksian ya, terserah. Silakan saja. Silakan. Ini mungkin ada edukasi mengenai pelayanan. Ya sebenarnya Bagaimana? ya soal pelayanan ya. Jadi kan dalam perjalanannya pada akhirnya kan kita selalu bilang ya, pelayanan adalah sebuah kehormatan bukan beban. Itu kan seringkali kita buat pelayanan itu menjadi sebuah beban. Kenapa? Saya sorry lah teman-temannya. Kita kan musisi ya. Gak usah jauh-jauh. Ngapain kita ngomongin kerajaan surga? Kita kadang kita main ngulik aja pun kagak gitu. Itu gimana kita menyadari pelayan padahal tahu nggak kalau kita sadari juga pelayanan itu adalah sebuah anugerah. Karena kenapa? Tidak semua orang ada di ladang pelayanan. Tidak semua orang dipilih untuk jadi tukang panen. Pelayanan itu ibarat kita tukang panen loh. Kita yang panen. Makanya kan Tuhan bilang kan sebenarnya pelayanan paling besar itu kan yang di Matius 28 itu. Jadikan semua bangsa muridku. Itu pelayanan paling terbesar tuh. Nah, kali-kali dengan talenta yang kita punya bermusik, eh, nama Tuhan dimuliakan, dengan bermusik juga kita bisa bawa jiwa, kita nggak tahu. Tapi sejauh yang aku tahu tentang arti pelayanan, kayak kemarin kita bahas ya Bung ya, pelayanan itu untuk mendapatkan mahkota, mahkota kehidupan. Nah, yang bisa dapat mahkota itu tidak sembarangan kan. Itu kan
orang-orang terpilih. Bahkan raja aja itu yang meneruskan anaknya, tidak sembarangan. Mana ada tiba-tiba dari kalangan masyarakat untuk jadi ini. Tapi hari ini kedatangan Tuhan 2000 tahun lalu, dia matain segala macam hukum Taurat untuk supaya semua orang berhak berhak untuk ada di momentum itu. Nah, sekarang gimana cara kita menjaga? Ya, kita harus semakin menyadari kalau pelayanan ini milik Tuhan. Sering sekali orang berpikir melayani adalah buah. Sama kayak tadi Bung Kelo, menjaga Glenn gimana dengan baiknya, memperlakukan istri dengan baiknya, itu karena Tuhan. Kalau kita mau pakai tenaga kita mau pakai kekuatan kita, percayalah, nggak ada yang bisa kita satupun. Bahkan mungkin jujur aja bangun pagi aja pun, oh hari Minggu ngapain coba, Minggu tidur. Karena begitu. Tapi kalau sampai ada di momentum itu, percayalah teman-teman, nggak ada yang sia-sia dari, aku udah merasakan banget dalam perjalanan hidup ini, teman-teman pun mungkin merasakan, tidak ada yang sia-sia dalam sebuah pelayanan. Dan percaya satu lagi, Tuhan tidak pernah berhutang atas hidup kita. Jadi kita harus semakin menyadari kalau pelayanan adalah sebuah kehormatan, ya mari kita menghormati pelayanan. Apapun itu. Ya benar juga tadi kata Dion ya, melayani itu bukan hanya ketika hari Minggu. Everyday kan, kita ngerjain apa untuk kantor, Bung Bung Kelo untuk musiknya. Percayalah Bung, kalau Bung Kelo ngerjain musik sembarangan, saya cuma satu orang yang datang, besok-besok nggak ada lagi orang yang datang. Karena pelayanan itu kepercayaan, kepercayaan orang. Tahu nggak? Dan satu lagi, orang yang diberi tanggung jawab pelayanan itu hanya orang dewasa. Gak ada anak kecil yang jadi pelayan. Coba lihat pergi ke restoran. Gak ada anak umur 2 tahun dibuat jadi melayani ini. Hanya orang dewasa yang dipercayakan sebuah tanggung jawab. Nah, dan hanya orang dewasa yang bisa menjaga kepercayaan. Kita jaga kepercayaan itu untuk apa? Untuk kita semakin mengerti. Oh, gue ada di dunia ini untuk ini nih. Kalau sampai kita nggak tahu, bro, kita apa tujuan kita di dunia ini, berantakan semua. Jujur ya, kalau mau cuma sebatas main musik kita di gereja, percayalah. Atau gue sorry banget nih. Kalau hanya sebatas untuk PK, lebih dari itu sebenarnya Tuhan bisa kasih. Tapi kalau hanya sebatas PK, udah ketahuan. Hanya itu, tahu nggak? Mengukur berkat Tuhan di kehidupan kita dari dunia pelayanan. Kalau hanya berharap 250.000 itu, Tuhan nggak pernah berhutang. Di situ cukup. Tapi kalau kita mau lebih dari itu, enggak, udah datang aja, pelayanan aja. Tidak perlu memusingkan apapun. Percayalah, apa yang kita tabur hari ini, itu akan kita rasakan kok di kemudian hari. Sama, kita tadi kita bilang, ini gue terakhir ya, kita melayani itu mencari mahkota kehidupan. Emang ada yang gitu pelayanan langsung dikasih besok mahkota kehidupan? Nggak ada, itu nanti. Itu nanti. Makanya teruskan dibilang, bertekun aja di dalam. Nah, nah kalau dari gue begitu, jadi artinya melayani itu kita harus semakin sadar arti sebuah tanggung jawab yang Tuhan berikan. Apapun itu, kita kan sini pemusik yang kan gak ada yang lain kan. Ya udah, apapun yang menjadi bagian kita dalam bermusik, ya udah kita kerjakan dengan baik. Mana tahu di satu momen musik kita bisa membawa orang mengenal Tuhan, bisa mengenal pribadi Yesus, itu jauh lebih baik. Nah, kalau aku begitu kira-kira Bung. Luar biasa. Amin. Terima kasih Pastor Niko, edukasi yang baik dan masukan yang luar biasa. Dan Niko jadwalnya bulan besok kan si Samuel, bulan satu lagi si Niko yang bawa renungan, nanti baru Dion. Terima kasih. Saya tangkap dari sini suatu edukasi yang baik bagaimana seperti tadi dikatakan Firman bahwa perbuatlah dengan segenap hati. Jadi kalau melayani dikasih lagu dan sebagai ngulik itu juga dengan segenap hati. Amin. Itu bagus. Terima kasih. Silakan Bung Kevin, mungkin ada edukasi atau kesaksian juga, tidak apa-apa. Silakan. Loh, iya, nyambung nggak nih? Nyambung, 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 nyambung. Nyambung. Eh, Kalau dari saya sih, karena emang balik lagi ya, mungkin pelayanan yang menurut saya baik itu, ya mungkin sama kayak kayak yang dijelasin sama abang-abang ini semuanya. Jadi eh, melayani dengan tulus, melayani dengan
sungguh-sungguh itu sangat berpengaruh, bukan cuman buat apa ya, buat. Jadi gini, saya pernah dengar pemusik, saya nggak tahu siapa namanya, lupa waktu itu. Jadi untuk membuat sebuah ibadah yang mempunyai jiwa itu membutuhkan pemusik yang melayani dengan sungguh-sungguh. Nah, dengan sungguh-sungguhnya ini kan berarti bukan cuman sekedar datang dan main, tapi mem- pemusik ini mempunyai skill atau mempunyai kemampuan yang mencukupi untuk menciptakan sebuah emosinya itu. Nah, itu jadi menurut saya pelayanan yang sungguh-sungguh adalah pelayanan yang nggak cuman sekedar datang, tapi yang tadi Bung Niko juga bilang atau Bung Kelo bilang, kita sama-sama bisa ngulik lagunya itu dengan benar gitu. Itu menurut saya sih. Apalagi ya. Nah itu karena juga saya juga yaitu baru terjun di dunia pelayanan seperti ini. Sebelumnya saya di gereja-gereja GPIB, GKI gitu-gitu. Ya itu bukan bukan jadi alasan sih, cuman ya di sini saya juga jadi apa ya, seperti lebih dekat lagi dengan Tuhan gitu. Kalau buat saya gitu. Seperti itu aja mungkin lah mungkin. Amin, amin. Luar biasa. Itu malah luar biasa. Edukasi yang baik dan bagus buat kita semua. Jadi terima kasih teman-teman dari semua perenungan itu intinya dengan segenap hati dan semua dari Dion, dari Samuel, dari Nico, dari Kevin semua mengarah ke situ. Jadi puji Tuhan sudah kita akhiri dan hal-hal teknisi lain nanti kita omongin bersama. Satu lagi Terima Bung ya, satu lagi Ya, Bung ya. siap, 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 siap. Maaf ya teman-teman kalau aku ngomong kayak gini. Ini aku sering perhatiin sih. Bahkan ketika kita nggak dapat kayak, maaf ya, gue sorry nih, entah sesibuk apapun kita, ini komsel hanya sekali sebulan. Betul, betul. Kita sering banget ketika nggak dapat jadwal, kita nggak datang. Jadi gini, belajar menghormati itu bukan ketika ketika kita ditempatkan di satu tempat itu, enggak. Kamu menjadi bagian sesuatu ketika kau diberikan jadwal atau tidak, datang ke situ. Itu belajar menghargai, menghormati pelayanan itu gitu. Tapi sering sekali kita datang ketika kita, nih gue kasih lu sesuatu, baru lu datang. Betul. Kalau lu nggak kasih gue nggak mau. Ih bro, Tuhan nggak dapat apa-apa, Tuhan nggak dapat apa-apa bro dari pengorbanannya. Itu pelayanan paling gila tuh. Tuhan nggak dapat apa-apa dari pelayanannya. Bahkan dia harus ngorbanin nyawanya. Tapi dia kasih. Harusnya pelayanan itu di situ. Karena gue sering banget ngelihat kita ya. Pasti akan ada aja yang udah sekali sebulan pun langsung kayak susah banget gitu memberikan waktu untuk ini kita bareng-bareng yuk. Karena percayalah, pelayanan itu nggak sebatas hanya kita membangun harmonisasi musik, tapi rohnya juga perlu. Nah, dari gue kayaknya tambahnya itu sih, Bung, biar kita semakin sadar nih, kalau Mantap. pertemuan pertemuan ini bukan hanya sebatas kayak ya udah karena sekali sebulan, oke udah. Enggak, jangan, jangan kayak gitu. Sekarang aja udah berubah kan. Sekarang ada sharing nih. Hmm. Yang dulu kita bikin hanya kita ngomongin musik, sekarang ada sharing. Jadi yuk, pelayanan ini harus membangun hidup kita juga, bukan hanya sebatas skill musiknya. Nah, Amin, mungkin amin. gitu dari gue. Amin. Terima kasih ya. Iya, jadi betul kata Niko ada teman-teman kebanyakan itu nanti dia tugas baru dia ikut Zoom, ikut Komsel. Kalau dia nggak tugas, dia nggak ikut Komsel rata-rata. Jadi edukasi hari ini yang sangat emas banget, luar biasa. Ya, oke. Dion berdoa dulu. Ya, silakan Dion. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapak Tuhan, terima kasih atas kesempatan kita bisa komsel lagi Tuhan. Engkau yang berkati siap-siap kami dalam setiap pelayanan kami Tuhan. Engkau yang beri kami roh yang terus menyala-nyala dalam pelayanan kami Tuhan. Kami percaya kita bisa terus improve dimanapun kita berada Tuhan. Kita bisa menjadi pelayan yang semakin baik lagi Tuhan. Engkau yang terus pakai kami, Engkau yang bukakan pintu kami untuk bisa terus melayani Engkau Bapak. Tuhan beri kami juga sebuah hati yang
benar Tuhan, supaya kita bisa terus melayani dengan motivasi yang baik. Kita tidak mengejar PK, kita tidak mengejar kepuasan pribadi, kita tidak mengejar pujian dari manusia, tapi kami percaya pelayanan ini untuk kemuliaan namamu Bapa. Tuhan, aku juga mau berdoa terkhusus untuk Kak Kelo yang belakangan ini merasa lagi kurang sehat lehernya Tuhan. Kau yang terus berkati Kak Kelo dalam setiap pekerjaannya Tuhan, dalam setiap proyek-proyek yang dia kerjakan. Kau yang berkati supaya Kak Kelo bisa terus memperlebar kerajaan-Mu melalui proyek-proyek ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan mengakhiri komsel kami malam hari ini. Kami berkati supaya kita bisa bertemu kembali. Kau berkati teman-teman kami yang mungkin belum hadir saat ini supaya kita bisa komsel bareng-bareng di pertemuan berikutnya. Terima kasih Bapak. Dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, siap. Iya, terima kasih ya semua teman-teman. Sampai ketemu besok. Oke, Kevin, Nico, Samuel.